Oke, kita sudah rekam. Saya berbagi layar dulu ya. Dapat kuliah apa? Ada ya? Dapat sama. Dan tiba sek enggak? Oke. Ya kasih. Awas. Ya. Tunggu ya, jaringan saya agak stabil dulu. Tidak ini, tidak kasih, tidak cas. Untuk pergi bulu tangkis. Mati. Bisa lihat ada? Ini juga pakai olahraga. Ya sekali lari, satu lari. Oh, itu di kesempatan nanti. Bukan. Apa dia? Oke ya. Baik. Ya. Ilmuwan kita hari ini itu 2 JP ya kakak-kakak. Ini terkait dengan refleksi aksi nyata, berbagi praktik pembelajaran PJOK yang bertepatan pada peserta didik. Ya, program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Itu kita akan laksanakan sekarang yaitu 2 JP ya kakak-kakak. Jadi kita mau refleksi hasil aksi nyata yang kakak-kakak kirim. Ya. Baik, ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam semua yang rahayu, ruang virtual. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sudah kalau tidak salah 5 hari atau 6 hari kita menyelesaikan tugas di LMS. Dan nanti ini kita ketemu lagi bersua di ruang tatap maya terkait dengan refleksi aksi nyata kakak mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebagai informasi buat kakak, Belum ada kak, belum ada. Apa yang belum ada? EPT. Ya, jadi informasi buat kakak. Setelah ini kita akan masuk ke modul 3. Itu modul yang terakhir buat pembelajaran kita, karena di modul 3 itu kakak akan membuat program RTL. Ini sebagai gambaran ke depan. Namun sebelum itu ya, saya fokus dulu ke refleksinya yang kakak sudah kirim aksi nyatanya. Sudah mengirim ya aksi nyata ya, saya sudah lihat juga, dan silakan kakak sebentar akan berbagi refleksi selama pembelajaran, selama kakak memberikan pengajaran kepada peserta didik. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Ayo, yang bisa memimpin doa. Oke, silakan Kak Maskun. Ya baik, kakak. Untuk memulai pertemuan malam hari ini, kita awali berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Sela Kak Sela. Ya, oke. Oke. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih.
Pak Maskun memimpin doa di awal pembelajaran kita hari ini. Ya, sebagai informasi kakak-kakak, saya berharap di aktivitas ini kita akan berbagi, akan merefleksikan bagaimana hasil pembelajaran kakak-kakak ya, pengajaran kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik. Dan saya yakin kakak-kakak ini sudah selesai ya mengerjakan aktivitas PPG ya, yang otomatis juga video pembelajaran kakak-kakak itu sudah dinilai ya, sudah melewati berbagai macam penilaian, baik itu dari rutinnya ya seterusnya. Intinya kita berbagi hal-hal apa yang kakak-kakak dapati selama kakak-kakak memberikan pengajaran kepada peserta didik, yang intinya berpusat pada peserta didik. Ya, baik. Selanjutnya, tetap kesepakatan kita bersama kakak-kakak di awal. Yang pertama kita menyalakan kamera, ya, on cam kakak-kakak. Yang kedua memastikan mikrofon itu selalu dimatikan apabila ada penjelasan dari fasilitator. Terus hadir seutuhnya, ya, hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat kakak-kakak. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kakak sampaikan, silakan disampaikan melalui fitur chat. Kalau misalnya tidak bisa menyampaikan secara langsung. Yang berikut, klik raise hand sebelum bertanya. Yang notabene raise hand ini untuk memberikan pertanyaan atau berbagi pengalaman dan seterusnya, ya, atau bersua seperti itu. Yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kalau di daerah kakak-kakak mungkin masih ada gangguan, ya, dimaksimalkan saja kakak-kakak. Karena wilayahnya Kaservi ini lagi turun voltase, ya. Ada juga yang masih mati listriknya, seperti itu. Jadi dimaksimalkan saja kakak-kakak. Baik, berikut. Ini, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan refleksi aksi atas bagaimana melakukan refleksi aksi nyata. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Ya, ini menarik sekali. Perlu saya gali lagi. Di aktivitas tujuan pertama ini kita melakukan refleksi ya atas aksi kakak-kakak ya yang kakak-kakak sudah kirimkan videonya. Itu kita refleksikan ya, namun di sini kita lihat aksinya atas bagaimana yang refleksi aksi nyatanya itu seperti itu ya. Yang kedua, mengasosiasi antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesi. Jadi ada profesi kakak-kakak di situ, ya, yang berpihak kepada peserta didik. Jadi ini dua tujuan kakak-kakak yang kita ingin bahas sebentar, ya. Dan nantinya masing-masing ya satu-satu itu saya tanyakan seperti itu, ya. Oke, berikut agenda kita kakak hari ini itu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Itu selama 5 menit. Terus kita melakukan refleksi 3 tahap itu 50 menit kakak. Jadi panjang 50 menit, sekitar hampir 1 jam ya. Sudah 1 JP. Kalau di jam itu 1 jam, hampir 1 jam. Yang berikut 30 menit kita memberikan umpan balik. Ya, kita berikan umpan balik terkait apa yang kakak-kakak sudah laksanakan ya, seperti itu. Dan terakhir penutup itu 5 menit ya. Nanti kita foto bersama dan seterusnya di kegiatan agenda penutup. Ya. Yang berikut ini refleksi 3 tahap. Masih ada yang tahu apa itu refleksi yang 3 tahap kemarin? Yang bisa menggambarkan seperti apa refleksi 3 tahap? Ayo. Kalau di modul kemarin itu modul 1 kalau tidak salah, ya, di modul 1.
Ayo, silakan. Ya, silakan Kak Maskun. Kalau menurut saya refleksi 3 tahap itu seperti framework. Ya, Framework yaitu apa, terus apa, sekarang apa. Ya, terima kasih Kak. oke, terima kasih Kak Maskun. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Kak Maskun terkait refleksi yang 3 tahap. Ya, itu mengenai framework Borton. Ya, menurut Borton. Jadi ada what, apa, atau so what. Ya, so what itu apa? Terus kita Terus berbuat apa? apa ya? Oh, Terus terus apa? apa? Ya. Ya, dan terakhir know what. Apa yang kita akan lakukan ke depan. Seperti itu. Jadi ketiga tahap ini kakak-kakak harus gunakan ketika kakak melakukan refleksi. Ya, baik itu refleksinya di ya jangan hanya di sini, baik itu di dalam menganalisis pembelajaran kakak ke depan, baik menyusun RPP dan seterusnya. Ya, kalau menggunakan refleksi-refleksi seperti itu 3 tahap, saya yakin kakak akan mampu merubah paradigma ke depan lagi lebih baik seperti itu. Ya, kalau tanpa ada refleksi, saya rasa datar terus. Ya, saya rasa datar terus. Tidak akan ada updating atau perkembangan dan seterusnya. Ya, oke. Jadi ini ya refleksi 3 tahap kakak. Jadi framework Borton. Ya, ini framework Borton ini yang pertama yaitu apa. Biasanya dalam pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan apa ya? Kalau kalau bicara tentang apa itu terkait dengan biasanya apa ya? Yang kita harus lakukan seperti itu, ya, tindakan seperti itu. Yang berikut sekarang, ya, sekarang apa? Atau so what, ya, so what atau sorry, bukan so what ya, know what itu kalau sekarang apa. Yang terus apa itu so what. Ya, ini gerakannya terus apa dan know what itu sekarang apa berarti yang akan kita lakukan ke depan ya setelah kita melakukan hal tersebut ya. Jadi kalau kaitannya dalam pembelajaran kakak ketika kakak melaksanakan pembelajaran apa-apa yang kakak cantumkan dalam pembelajaran tersebut yang kakak akan ajarkan kepada peserta didik. Terus ada hal-hal yang ketika di saat pelaksanaannya ada hal-hal yang mungkin berupa tantangan dan seterusnya. Nah, ini akan kita refleksikan atau akan kita mungkin analisis ya, kita analisa ke depan untuk kita apa ya, kita kembangkan lagi di know what ini, di sekarang apa seperti itu. Jadi ada inovasi gagasan selanjutnya seperti itu ya. Oke, jadi kita next ya. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Ya, yang pertama jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya, jadi kakak tidak merefleksikan ya. Bukan hanya mendeskripsikan. Artinya kalau dalam bahasa Gorontalo jangan torang bercerita, jangan torang cerita. Ya, yang torang mulai itu nyatanya, yang aksi yang nyatanya itu. Jelaskan yang DP nyata. Istilahnya kalau cerita apa hungguli ya bahasa Gorontalo. Jangan torang hungguli dia. Torang kasih apa? Istilahnya yang berdasarkan fakta lah, data seperti itu. Ya. Yang kedua yaitu jujur. Ya, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan-kesalahan. Ya, karena saya yakin tidak selamanya orang ini bagus terhadap pembelajaran. Saya saja dari hari ke hari, tadi saja saya refleksikan saya punya pembelajaran, kondisinya cuacanya hujan terus, ya sudah 2-3 hari ini hujan terus, itu saya refleksikan terus, ya seperti itu. Jadi jujur tidak apa-apa, yang mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Ya. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi
dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Ini sudah masuk di gambaran-gambaran framework Borton, kakak-kakak. Ya, jadi jelaskan saja jujur apa yang terjadi di dalam pembelajaran kakak-kakak. Ya, karena tidak selamanya pembelajaran ini hanya menonton di situ terus. Ya, pasti ada satu dan lain hal yang mungkin kakak-kakak merasa ini beda dengan yang kemarin, ini beda dengan yang akan datang. Meskipun yang akan datang tidak tahu seperti apa, seperti itu. Ya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Seperti itu. Ya. Kakak punya ide banyak, ya. Kemarin saja kakak sudah menerima materi tentang SEM. Banyak ide-ide yang kakak dapat di dalam materi-materi SEM. Baik itu memanfaatkan aset yang ada atau aset based thinking, ya, baik itu aset manusia, lingkungan, terus politik dan seterusnya, ya. Jadi ini yang diharapkan kakak, ya. Jadi menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, seperti itu. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Ya, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK, ya, yang pengajaran PJOK sebelumnya, seperti itu. Dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan serta berproses di PKG, ya, di program PKG ini, seperti itu. Ya, kalau kita lihat kakak ini punya gagasan. Saya sudah lihat nonton videonya, ya, luar biasa. RPP-nya juga bagus. Saya tertarik dengan ada RPP-nya Kak Servi juga, luar biasa, bagus. CP-nya itu sudah sesuai, ya. Terkait kamar dia punya CP. Tagate kamar terus di PCP sampai di tujuan pembelajaran. Videonya saya sudah lihat juga, ya. Kalau dikasih ke saya yang nilai luar biasa, sudah terbaik, seperti itu, ya. Dan saya juga lihat Kamaskun dan seterusnya, ya, RPP-nya luar biasa, ya. Yang berikut ini kakak what, ya. Jadi kita akan melakukan refleksi hari ini. Yang pertama tentang 3 tahap, yaitu what. Kalau what ini bicaranya apa ya? Kita harus apa ini? Apa ya ini? Ya. What. Nah, ini pertanyaan pemantiknya kakak. Apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata? Ceritakan. Ya, satu-satu ya. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran? Semua sudah melakukan aktivitas pengajaran, sudah mengirimkan video. Ya, video terbaik kakak. Pasti di dalam video kakak itu ada pengalaman yang mungkin hal-hal yang baru atau yang seperti apalah itu disampaikan, ceritakan. Kemudian kira-kira perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran itu. Jadi ada titik-titik yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin kakak bisa sampaikan, ya. Mumpung kita ada di ruangan ini, ada yang sama Kamaskun tapi tidak ada sama Kasela, ada yang sama ada Kasela tapi tidak ada sama Kamaskun. Kita akan berbagi pengalaman dan melakukan refleksinya, ya. Nantinya ada umpan balik juga seperti itu. Oke, silakan siapa yang pertama terkait dengan pembelajarannya. Sebutkan materinya ya, materi videonya, aksi nyatanya. Oke, silakan Kak Servi. Mik Kak Servi, mik. Ya. Miknya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menceritakan apa pengalaman yang saya dapat saat melakukan aksi nyata. Nah, saya melakukan aksi nyata itu yaitu dalam pembelajaran PJOK, yaitu dengan materi kebugaran jasmani, yaitu tentang latihan kekuatan otot. Nah, pengalaman saya dalam melakukan itu yaitu saya membagi beberapa peserta didik, yaitu sebelum saya melakukan pembelajaran, yaitu saya menjelaskan dulu apa itu kebugaran. Nah, manfaat dari kebugaran itu apa? Nah, setelah itu saya membagi mereka beberapa kelompok, yaitu ada di video itu terbagi atas 4 kelompok. Nah, setelah itu saya menjelaskan dengan menggunakan ini slide, yaitu tentang manfaat kebugaran jasmani, tujuan dari kebugaran jasmani tentang latihan kekuatan otot. Nah, di latihan kekuatan otot ini yang saya ambil itu ada 4, yaitu kekuatan otot perut, otot lengan, otot punggung, dan kekuatan otot tungkai. Setelah itu saya membagi mereka menjadi 4 kelompok. Nah, setelah itu saya membagi KPD, yaitu mereka mendiskusikan. Nah, agar peserta didik itu bisa aktif semua di dalam kelompok itu. Itu di dalam LPD itu sudah tertera di modul ajar. Itu saya buat seperti gambar, itu gambar ada 4 gambar kekuatan otot perut, otot lengan. Nah, tapi di situ tidak ada penjelasan, hanya gambar. Nah, jadi mereka memecahkan apa ini gambar apa. Nah, setelah saya jelaskan, jadi ini bentuk latihan otot perut. Nah, di gambar itu mereka menjelaskan itu tahap-tahap melakukan gerakan seperti contoh push up atau push up, kekuatan otot lengan.
Nah, setelah mereka melakukan mengisi itu, Mic-nya Kak Servi. ya terima kasih Kak. Oke, sudah ya? Oke, beri aplaus dulu untuk Kak Servi terkait dengan cerita ya tentang pengalaman yang Kak Servi lakukan saat melakukan aksi nyata. Ya, jadi saya sudah melihat, saya sudah mendengarkan gambaran-gambaran yang Kak Servi sampaikan terkait dengan aksi nyatanya. Ada satu titik ya yang harus kita perhatikan, yang 9 aspek itu. Ya, yang terakhir kalau saya masih ingat terakhirnya itu tentang keselamatan. Ya, terkait dengan kebugaran jasmani, ya kalau kita bicara kebugaran jasmani, ini hal-hal yang harus kita utamakan itu bagaimana peserta didik mampu melakukan apa yang tertera dalam rancangan pembelajarannya Kak Servi. Namun saya lihat ini yang disampaikan oleh Kak Servi sudah memenuhi. Yang pertama yaitu terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran, ya. Artinya konsep kebugaran jasmani itu sudah secara menyeluruh. Dia bagi dalam bentuk gambar, ya, penyampaiannya konsepnya juga, ada peserta didik yang menganalisa seperti itu, ya. Ada yang mampu mempraktekkan juga, ya, latihan kebugaran jasmani, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang kemarin kalau tidak salah kita sudah jelaskan, ya. Nah, terus ada peningkatan juga, ada ekstensinya juga. Nah, ini kalau di pencapaian tujuan pembelajaran yang kita lihat siswa dapat melakukan, ya itu sudah mampu, siswa dapat menganalisis, sudah levelnya sudah meningkat lagi seperti itu. Yang berikut kesesuaian materi. Kalau saya lihat kesesuaian materinya sudah luar biasa dari apa yang diceritakan oleh Kak Servi. Ya, materi yang diajarkan memang sudah sesuai dengan tingkat usia. Kalau bicara kebugaran itu kakak-kakak, ada yang kalau tesnya itu tes Samapta. Kalau bicara tes Samapta dengan tes TKJI itu beda, ya, tingkat kemampuannya beda, fisiknya beda. Jadi kita lihat sesuai tingkat usia, ya. Yang kedua itu gender, kemampuan fisik, jangan kasih sama seperti itu. Ya, kalau perempuan mungkin kasih rendah, laki-laki kasih high, dan juga itu ada juga ukurannya, ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan siswa lah seperti itu kakak-kakak, ya. Latihan kebugaran itu juga dia memberikan tantangan, ya. Kalau ada dia kebugaran hanya begitu terus, berarti intensitasnya kita tidak naikkan, intensitasnya kita tidak colek lah seperti itu. Harusnya kita rubah seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Kak Servi, ya memang sudah berpusat pada peserta didik, dilihat dari kebutuhan siswa, ya. Yang berikut keterlibatan motivasi, ya. Jadi motivasi siswa ini juga yang harus kita perhatikan. Oke, saya mau dengar dulu yang lain terkait dengan pembelajarannya, ya. Terus tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran. Ayo, siapa yang bisa? Kak Maskun, ayo silakan. Atau Kak Sela, ceritakan, ya. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Kak kesempatan diberikan kepada saya. Saya ceritakan sedikit pengalaman pembelajaran sebelum masuk ke aksi nyata. Kemarin itu pembelajaran saya itu saya kurang menggunakan LKPD pertama. Pertama tidak menggunakan LKPD, kemudian yang kedua tidak memperhatikan daripada keselamatan dari peserta didik. Itu pembelajaran yang sebelum mendapatkan materi. Nah, setelah saya melakukan refleksi dari materi-materi sebelumnya, saya terapkan ini aksi nyata. Yang pertama itu
saya buat peserta didik setelah pemanasan masuk ke materi itu saya langsung buat 4 kelompok sama dengan KSRV. Saya buat 4 kelompok, kemudian saya bagikan LKPD dan di situ saya cuma bagikan, kemudian peserta didik ini saya suruh perhatikan ini yang saya sudah bagikan. Jadi semua itu peserta didik lakukan dari aktivitas itu peserta didik yang melakukan. Saya itu cuma memfasilitasi daripada peserta didik. Jadi saya sudah tidak banyak lagi apa istilahnya banyak cerita. Dari LKPD itu peserta didik bisa memahami atau dapat bisa melakukan, memperhatikan ya apa yang materi yang mereka lakukan hari itu atau materi yang akan mereka lakukan. Ya seperti itu, Kak. Seterusnya kalau untuk saya materi itu pembelajaran saya bagaimana peserta didik dapat melakukan melempar dan menangkap bola permainan bola kasti. Hanya itu, Kak. Itu materi saya dan alhamdulillah tujuan dan pembelajaran saya itu berjalan dengan lancar. Kemudian setelah dari pembelajaran itu alhamdulillah tidak ada yang dari peserta didik ada cedera. Dari pembelajaran awal sampai akhir alhamdulillah tidak ada yang cedera, selamat begitu. Ya terima kasih, Kak, itu pembelajaran saya. Dari pembelajaran sebelumnya dan yang saya sudah buat dari aksi nyata. Ya terima kasih, Kak. Oke, beri aplaus dulu buat Kak Mas Kun tentang berbagi praktik baik terkait dengan cerita ya, cerita hasil aksi nyatanya ya dari kategori nyawat ini. Ya, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Kak Mas Kun sama ya seperti yang disampaikan juga Kak Servi, yang intinya berpusat pada peserta didik. Memang kalau kita lihat memang gambarannya sudah sesuai semua ya yang disampaikan. Nah, sedikit saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Kak Mas Kun itu keterlibatan siswa ya dan motivasi siswa ya. Antusiasnya memang kalau kita bagi secara kelompok, kita bagi secara sesuai dengan kebutuhan mereka, itu antusiasnya luar biasa. Keterlibatannya memang pas, ya. Itu siswa akan merasa termotivasi, ya, untuk terus dia melakukan aktivitas itu, seperti itu, ya. Dan bahkan akan bermakna dia sampai di luar jam pembelajaran, orang mau backing terus itu, seperti itu, ya. Yang berikut adalah keberagaman strateginya. Nah, metode yang digunakan oleh kakak-kakak dari Kak Servi, Kak Mas Kun, ya, itu selalu bervariasi, ya. Misalnya ada diskusinya. Kalau Kak Mas Kun dia kasih keluar lagi, so sedikit dia bercerita, so lebih banyak prakteknya. Tapi lebih banyak lagi model-model yang dia terapkan, ya. Nah, terus dia menggunakan media-media pendukung. Nah, ini setelah disampaikan oleh Kak Mas Kun, ini yang merupakan hal-hal yang terbaru lah seperti itu. Ya, sama halnya yang disampaikan oleh Kak Mas Kun sebelumnya, dia belum bisa belum tahu ya hal-hal yang seperti ini yang berpihak pada murid, yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah dia melakukan aksi nyata, dia terapkan tahapan-tahapannya. Ya, diterapkan dia punya hasil yang dia hasil dari pendidikan PKG ini seperti itu. Ya, oke, ada lagi yang lain? Ayo. Ada? Silakan. Saya belum dengar Kak Husain. Karena biasanya yang lebih greget dengan pembelajaran yang berkepihakan kepada peserta didik ini dari Kak Husain luar biasa. Ya, kemarin waktu di luring Kak Husain ini paling banyak menyerap ilmu ya, menyerap ilmu dan pengetahuan terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ada lagi Kak Sela? SD ya. Saya belum dengar yang SD. Seperti apa? Yang SD.
Ayo, Ada Kak. beda ya. Oke, silakan. Tahapan-tahapannya diceritakan. Kalau saya ada di aksi nyata itu mengambil materi menangkap dan melempar bola pada permainan kasti. Yang pertama itu saya memberikan materi memberikan materi lewat PowerPoint. Setelah memberikan materi itu, kemudian peserta didik dibagikan LKPD. Setelah mereka dibagikan LKPD, mereka mengisi LKPD, kemudian mereka diarahkan ke lapangan untuk melakukan praktek melempar dan menangkap bola kasti. Saya membagikan peserta didik itu ada 4 kelompok. Kemudian mereka setelah dibagikan 4 kelompok, mereka masing-masing melakukan gerakan melempar dulu, saling berhadapan. Setelah itu, selesai melakukan gerakan melempar, kemudian mereka melakukan gerakan menangkap. Setelah selesai melakukan gerakan melempar dan menangkap, kemudian saya melakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan itu menanyakan apa mereka itu senang saat melakukan praktek hari ini. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih ya. Singkat yang disampaikan oleh Kak Sela, tapi saya menangkap beberapa tahapan-tahapan intinya di dalam pembelajaran yang diterapkan oleh Kak Sela. Yang pertama itu terkait dengan 2 tempat yang berbeda, ya. 2 tempat yang berbeda, diarahkan dia di dalam ruangan, tapi ke lapangan. Yang berikut menyerahkan LKPD, ya. Yang saya ingin tanyakan, LKPD-nya ini dalam bentuk praktik atau ada juga yang menyelesaikan di dalam? Menyelesaikan di dalam, Kak. Tapi kalau yang Di luar, panduan aktivitas praktiknya bagaimana? Kalau LKPD-nya ada juga kan yang bersifat panduan aktivitas. oh di situ ditanyakan tentang cara gerakan melempar. Setelah saya melakukan PowerPoint yang sudah diberikan materi, kemudian ditanyakan ulang kepada peserta didik tapi melalui LKPD. Ya. Jadi LKPD-nya ini ada berbagai fungsi ya, bukan hanya sebagai menyelesaikan dia punya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam itu, tapi sebagai konsep untuk melakukan aktivitas gerak, ya. Dan itu yang saya harapkan kepada seluruh peserta yang ada di dalam PKG ini, ya. Jadi memanfaatkan LKPD ini sangat penting, ya. Istilahnya kalau tidak ada LKPD, kita apa yang kita mau kasih selesaikan di dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai, ya. Jadi berbagai macam fungsi LKPD itu, ya. Yang tentunya yang paling dominan itu dia membantu pemahaman konsep, ya. Konsep kita sudah buat yang di dalam, yang di luar, yang panduan aktivitas praktiknya, yang soalnya seperti apa, dan bahkan ada emosi di situ, pakai emot dan seterusnya, ya di akhir, ya seperti itu. Dan ini juga akan meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi di dalam LKPD itu akan dirancang ya, bagaimana mendorong siswa aktif berpikir. Ya, sepakat ya, Kak Selvi, Kak Maskun, Kak Sela, dan teman-teman semua. Kalau kita menggunakan LKPD ini, pasti keterlibatan siswa sangat luar biasa. Ya, dan di samping keterlibatan siswanya juga bagus, yang notabene akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pasti dari LKPD itu mereka akan berpikir, oh sepak bola begini, lempar tangkap begini, cara pelaksanaannya seperti ini, ya. Dan itu saya sudah lihat di aksi nyata kakak.
Kakak sudah merancang aksi nyatanya yang luar biasa. Ya, dan saya harap konsistensi ya, jangan hanya di aksi nyatanya, tapi saya berharap seterusnya seperti itu. Ya, buatlah inovasi-inovasi seperti itu. Ya, oke, masih ada lagi sebelum saya menggeser ke slide berikutnya. Kalau Kak Sela sudah, Kak Selvi sudah, Kak Maskun sudah. Siapa lagi? Ayo, Kak Husain. Kak Husain ada ya? Siapa lagi yang ada ini? Kak Mentari. Ayo. Kak Husain, Kak Mentari, Kak Yahya. Silakan, ayo. Ceritakan apa yang kakak sudah lakukan dalam aksi nyata. Ya. Tindakan-tindakan apa yang saya belum melihat ada greget yang di dalam satu lagi poin yang kakak sudah sampaikan ternyata, tapi di dalamnya belum disampaikan. Artinya sudah ada di dalam aksi nyata tapi belum disampaikan. Ya. Yang notabene ini akan berpusat pada peserta didik. Ya, di pembelajaran itu akan berpihak pada peserta didik. Ya. Ayo, silakan Kak Arnain, Kak Husain, Kak Nidia. Ya, Kak Nidia sakit ya, di rumah sakit ya, luar biasa ya, dalam keadaan sakit tapi aktif dalam tatap maya hari ini ya. Semoga cepat sembuh, Kak Nidia. Kak Wisnu, ayo. Kak Sela, Kak Yahya. Ayo. Baik, kita akan simpulkan saja ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kakak. Nah, saya sudah melihat videonya kakak. Aksi nyatanya juga luar biasa. Ada yang japri-japri ke saya, ada yang lewat inbox dan seterusnya terkait dengan pembelajaran. Yang pertama saya mendapatkan 9 aspek ya ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya. Jadi terima kasih Kak Ajuar, saya baru keluar tadi sore. Ya, jangan banyak ini ya, karena tadi kemarin saya dapat info ada di operasi. Jadi silakan istirahat tapi menyimak seperti itu. Nah, di dalam pengalaman kakak dalam pembelajaran, ya, saya melihat satu hal yang sangat luar biasa apa yang disampaikan, apa yang diterapkan oleh kakak, yaitu bagaimana keberpihakan pada peserta didik. Ya, jadi asesmen diagnostiknya, asesmen awalnya itu tercapai ketika tujuan pembelajarannya tuh seperti itu. Lempar tangkap yang tadinya hanya kita ambil bola lempar tangkap dan seterusnya, tidak ada LKPD-nya, tidak ada dia punya penjelasan dalam materinya lempar tangkap seperti apa. Nah, setelah kakak buat videonya sudah terstruktur luar biasa. Itu ya. Pembelajaran kebugarannya Kak Selvi. Tahapan-tahapannya ya. Kalau kemarin saya sempat lihat ada push up-nya tidak beraturan. Ya, tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Push up-nya tidak beraturan. Dikasih push up-nya ya gendernya berbeda. Tapi perlakuannya sama. Harusnya kan beda gender itu beda perlakuan seperti itu. Nah, yang berikut ada juga materi-materi yang disampaikan oleh kakak-kakak yang lain, Kak Husain dan seterusnya. Nah, itu menggambarkan bagaimana kakak-kakak sudah bisa memformulasikan ya, tahapan-tahapan aksi nyata saya hampir sama dengan Kak Sela. Ya, luar biasa ya. Luar biasa kan ini dia. Jadi bagaimana memformulasikan strategi pembelajaran dalam satu lingkup pengajaran seperti itu. Ya. Jadi tadi Kak Maskun dia tidak terlalu banyak lagi memberikan aktivitas kelola, aktivitas informasi. Dia lebih ke fokus bagaimana strategi pembelajarannya berjalan. Ya, berjalan dengan menerapkan lebih banyak aktivitas aktivitas ya, lebih banyak aktivitasnya dibanding dengan informasinya seperti itu. Nah, ini sudah masuk dalam materi-materi yang kemarin kita sudah terapkan. Jadi ke depan kakak
saya berharap ini konsisten kakak-kakak. Ya, tidak hanya sekedar aksi nyatanya, tidak sekedar hanya videonya, tapi terapkan terus-menerus. Ketika ada ilmu baru lagi, ya pengetahuan baru terkait dengan PJOK, silakan dikolaborasikan, silakan modifikasi seperti itu. Karena setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap detik itu ada perkembangan terkait dengan olahraga. Ya, saya berdiri di sini, mungkin ada yang lebih lagi yang informasinya terkait dengan olahraga seperti itu. Ya, baik, di slide berikut kakak-kakak, ini tentang SOWAT. Nah, kalau bicara tentang SOWAT berarti terus apa ya? Ini di SOWAT itu terus terang mau bikin apa? Seperti itu. Kalau bahasa biasanya kita hari. Nah, di SOWAT ini setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan? Tunjukkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pengajaran? Ayo, tadi orang suka kasih lihat DP tahapan-tahapan. Oh, strateginya kasih lihat dari dalam keluar, pakai LKPD, pakai umpan balik, emot, dan seterusnya. Nah, itu kita analisis. Ya, kita analisis. Nah, yang Bapak Ibu lakukan apa? Ya. Jadi kita analisis. Yang kedua, kita renungkan. Sogakah orang pembelajarannya atau tidak? Dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Kalau misalnya bagus, silakan dijelaskan. Bagusnya di mana? Kalau masih belum lagi, apa yang perlu ditambahkan seperti itu? Ya, ayo silakan. Silakan Kak Servi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya melakukan pengajaran itu yang saya lakukan, itu saya menganalisis dari kegiatan yang saya lakukan itu dalam pembelajaran kebugaran, yaitu saya lihat dari video mungkin masih ada kekurangan, ya kemungkinan saya akan mengembangkan atau masih ada yang perlu dibenahi dalam pembelajaran itu tentang analisis apa yang saya buat di lapangan. Mungkin dari keselamatan siswa. Nah, mungkin di video itu, nah belum saya terapkan yaitu untuk keselamatan. Jadi saya langsung melakukan itu gerakan itu langsung saya patok di 1 menit. Nah, setelah saya melakukan itu 1 menit itu, ternyata waktu 1 menit itu dalam peserta didik yaitu kemungkinan terlalu sulit. Nah, mungkin saya akan kurangi bertahap. Nah, mungkin dari 1 menit itu akan saya kurangi. Nah, dari pembelajaran itu, nah ada beberapa siswa juga yang masih takut dalam melakukan gerakan ini, contoh di push up, yang terutama pada peserta didik yang putri. Nah, di video itu paling banyak mereka melakukan gerakan itu hanya yang gampang. Jadi tidak seluruh mereka melakukan.
Jadi yang putri ada yang hanya mengambil naik turun bangku, jadi mereka cuma mengambil yang simple atau hanya naik turun bangku kekuatan otot tungkai. Kalau yang putra ada yang push up, kalau putri banyak yang tidak melakukan gerakan push up atau sit up. Yang berikut yang akan saya renungkan dalam pengajaran itu ya itu sudah termasuk di yang pertama tadi, yaitu saya Oke, baik ya. Terima kasih Kak Servi. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Kak Servi beri aplaus dulu terkait dengan hasil analisis pembelajaran konten video yang Kak Servi sudah kirim dan hasil renungannya memang ya jelas kita tidak selamanya juga kalau mau dalam aktivitas pembelajaran sudah sempurna. Saya saja masih ada yang tak lewat-lewat ya. Bahkan saya tidak sempat menganalisis juga ya. Oh, ternyata kekurangannya sampai di sini. Kekurangannya ada juga di titik sini. Jadi itu ya, sehingganya yang disampaikan oleh Kak Servi ini memang kalau dilihat dari kesetaraan gender dia pasang 1 menit, tapi saya tangkap di situ ada yang melakukan aktivitas lain terkait di luar dari aktivitas push up. Artinya apa? Optimalisasinya itu sudah ada, ya. Atau mengedukasi siswanya juga sudah ada. Bukan hanya kebugaran itu bukan hanya push up dan seterusnya, tapi ada naik turun bangku, ya, dan aktivitas-aktivitas lain. Artinya begini, mendorong partisipasi siswa, ya, dalam aktivitas fisik seperti itu, ya. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik, misalnya fokusnya misalnya kekuatan otot lengan. Kalau misalnya mereka merasa push up ini ada rasa takut dan seterusnya, ya, tinggal bagaimana kita memvariasikan, ya, memvariasikan metode-metode pembelajarannya, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik seperti itu. Mungkin kasih games dia, ya. Oke, kita jalan jalan dia pegang di kaki itu ya, baru berjalan, ya. Itu secara tidak sadar mereka melakukan aktivitas kekuatan otot lengan, ya, melakukan aktivitas kekuatan otot lengan. Di samping mereka melakukan aktivitas push up. Nah, tapi di sini kita juga melihat kondisi yang ada di lapangan, ya. Kalau saya lihat dari videonya Kak Servi, aktivitasnya sudah banyak, ya, aktivitasnya sudah banyak. Hanya dengan bagaimana lebih akurat lagi, lebih kuat lagi, menentukan waktu, ya, ketika melakukan push up dan seterusnya. Ada sama saya teori atau buku-buku yang ada tentang aktivitas kebugaran jasmani. Kalau masih standar kemarin itu pakai TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Itu ada hitungannya per 60 detik atau 1 menit, ada juga yang 30 detik seterusnya. Nah, tinggal bagaimana dia punya capaian. Terus aktivitas push up-nya, kalau laki-laki dia aktivitas push up full, kalau perempuan dia setengah. Buku-buku yang tatongka istilahnya seperti itu. Ya, aturannya seperti itu. Jadi jangan pakai aturan samapta diterapkan di dalam pembelajaran TKJ. Karena ada umur-umurnya di sini seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Silakan. Terkait dengan pembelajaran hasil video konten yang Kakak sudah kirimkan. Ayo. Komentari bisa. Ya. Kita renungkan hasil yang kemarin, ya, yang kita sudah kirim. Kita renungkan. Apa sih yang masih kurang di dalam pembelajaran kita? Ya. Kalau saya kemarin di dalam pembelajaran permainan bola basket, ya,
itu saya merasa aktivitas peserta didik belum sepenuhnya ke saya, karena strategi yang saya terapkan masih sebatas bagaimana menerapkan fisiknya, tapi ke pakemnya itu enggak muncul seperti itu. Tidak menyenangkan istilahnya, ya, tidak menyenangkan buat peserta didik, karena masih kalau saya lihat dari strategi yang saya lakukan itu lebih ke banyak melakukan aktivitas fisiknya seperti itu. Kendati mereka hanya ingin melakukan satu aktivitas yang menyenangkan seperti itu. Tapi kalau dari segi kebutuhan sudah terpenuhi, tapi mereka lebih suka lebih menyenangkan lagi, sehingga lupa menaruh games-games yang bertujuan ke aktivitas-aktivitas intinya seperti itu. Itu hasil analisis saya di dalam pembelajaran saya, ya. Seperti itu. Jadi ayo, silakan Kak Maskun. Ada? Kalau kita bicara kalau kita bercerita tentang video yang kemarin kita sudah kirim. Ayo, 2 orang lagi. Ayo, kakak-kakak. Ayo. Ada? Kak Maskun? Kak Sela? Ayo, 1 orang lagi. Saya baca di kolom chat ya. Kolom chat. Kalau tidak bisa di kolom chat, kakak. Baru sudah dijalan. Kalau misalnya ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom chat. Ini komentari tahapan-tahapan aksi nyata saya hampir sama dengan Kak Sela. Materinya beda, Kak. Ya, jadi tahapannya sama, materinya beda. Luar biasa, ya. Ayo, diketik bisa. Diketik bisa ya, kakak-kakak? Silakan. Ayo. Jadi di sini kita renungkan ya, hasil pembelajaran, hasil videonya kakak-kakak. Seperti apa? Nah, kalau di saya ada solusi-solusi yang ingin saya sampaikan kepada kakak-kakak terkait video yang kakak sampaikan, yang kakak-kakak sudah kirim aksi nyatanya. Ya, ini juga dapat mengatasi kekurangan-kekurangan ya yang didapat di lapangan seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan fasilitas, saya sudah lihat juga fasilitasnya kakak-kakak, itu harus kita optimalkan, ya. Ada yang dengan kreativitasnya, memodifikasinya, seperti itu, ya. Terus yang kedua, bagaimana kakak meningkatkan variasi metode pembelajaran, ya, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau misalnya orang pakai sesuai dengan kebutuhan siswa, pasti metode pembelajarannya itu akan bagus, ya. Jadi orang tidak harus menonton di satu metode pembelajaran, tidak, ya. Orang tidak di situ, ya. Orang lihat apa yang disesuaikan oleh kebutuhan siswa, seperti itu, ya. Yang berikut mengintegrasikan. Saya yakin kakak sudah memahami berbagai macam teknologi di dalam pembelajaran, ya. Ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa, makin hari makin banyak aplikasinya. Bahkan sudah ada yang berbasis IA. Ya. Jadi kita manfaatkan itu, mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi kebugaran untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Ya. Kalau kita gunakan itu, luar biasa sekali, Kakak. Ya. Kak Servi, pernah saya melakukan Kak Selvi, pernah saya melakukan kekuatan otot lengan dengan gerobak dorong, ya. Tangan peserta didik sakit, Kak, bagian di bahu. Ya, itu kalau istilahnya gerobak dorongnya ini
kita lihat dulu kalau misalnya sakit, berarti dia kontraksinya luar biasa, ya, kontraksi ototnya luar biasa. Sehingganya kalau kita aktivitasnya kita ke lengan, minggu depan untuk olahraganya jangan dulu ke lengan karena masih pemulihannya seperti itu di lengan. Luar biasa, bagus, nggak jadi masalah. Yang intinya jangan sampai parah juga ya. Kita lihat saja bagaimana sampai di maksimal itu. Ya, ketika sudah lihat dia punya ya sama dengan program fit kemarin lah. Ketika sudah di fase maksimal, kita turunkan intensitasnya. Ya, kita turunkan dia punya kualitas pembelajaran. Ya, karena peserta didik itu akan akan merasa asik, akan merasa tertantang ketika pembelajaran KKK itu ada hal-hal yang baru. Itu kuncinya. Ya, sama halnya dengan memanfaatkan teknologi, ya, berupa aplikasi-aplikasi. Kalau bicara kebugaran, sudah banyak aplikasi kebugaran. Tidak perlu kita ukur dengan denyut nadi, sudah ada yang sudah langsung seperti itu, ya. Terus lebih mengedukasi kakak, ya, bagaimana mengedukasi siswa itu tentang pentingnya kebugaran, ya. Kalau misalnya orang tidak kasih dia punya manfaatnya, orang akan berpikir apa yang orang mau bikin, manfaatnya apa? Misalnya push up, manfaatnya apa? Untuk kekuatan otot lengan. Nanti adik-adik kalau misalnya kita push up, kita punya lengan menjadi bagus, ya, menjadi berisi, berotot dan seterusnya. Pasti mereka akan senang. Kita yang kurus jadi berisi. Jadi itu, ya. Dan pasti manfaatnya tentang gaya hidup sehat. Nanti adik-adik akan jadi sehat, ya. Bisa tahan banting seperti itu, ya. Jadi ini solusi-solusi yang mungkin kakak bisa terapkan kepada peserta didik hasil dari apa yang saya analisis dalam pembelajaran kakak dalam video. Yang berikut itu mendorong partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Artinya begini, dia lebih bermakna kakak. Kalau sudah tercapai tujuan pembelajarannya, pembelajarannya juga diingat oleh peserta didik, nantinya akan diterapkan di luar itu, di luar sekolah. Artinya apa? Pembelajaran kita sudah pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang mampu mengeksplor keluar seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak terkait dengan materi kita yaitu SWOT. Ada? Ada? Cek. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Oke. Ya, terima kasih jempolnya Kak Stella. Baik kakak, saya lanjut ke slide berikut. Ini slide berikut. Know what? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Ini kalau bicara know what ini kejadian ya. Misalnya di dalam pembelajaran itu kakak mengalami hal-hal yang mungkin kayak tadi Kak Servi. Ada 1 menit saya kasih, anak-anak dapat rasa. Ada yang tidak mau, ada yang sonai turun tangga. Saya kasih gerobak dorong, dapat rasa sakit semua. Nah, di know what ini, ya, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Kira-kira strategi apa yang ke depan orang mau backing? Sehingga hal-hal tersebut kita bisa di samping kita antisipasi, anak-anak akan lebih bermakna lagi, lebih berpusat lagi pada peserta didik. Ayo silakan. Oke, silakan Pak Servi. Iya, terima kasih. Ya, dari Nuwatin apa yang akan saya lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Nah, dari kejadian tersebut dalam pembelajaran, itu yang saya lakukan jika melakukan
sudah langsung dengan gerakan dengan waktu 1 menit. Berarti untuk kedepannya, nah saya akan merubah strategi pembelajaran saya agar peserta didik itu menjadi menyenangkan pada waktu pembelajaran. Nah, seperti biasa pada gender, yaitu perempuan, biasa pada waktu pembelajaran dengan aktivitas fisik, terutama kebugaran jasmani. Nah, paling banyak yang perempuan itu yang takut. Nah, setelah Cek, halo Kak Servi, iya sudah mic-nya Kak. mati. Oke, intinya Kak Servi akan memformulasikan kembali hal-hal apa yang terjadi ya di dalam pembelajaran. Kalau saya halo cek. Iya Kak. Cek. Mohon maaf ya, jaringan saya terkendala. Baik, apa yang disampaikan oleh Kak Servi itu saya sudah bisa tangkap terkait dengan rencana ke depan ya. Yang intinya begini Kakak. Saya punya tips bagaimana ke depan ini kita dari hasil analisis video yang saya lihat dari kakak ada berbagai macam hal-hal yang mungkin bisa jadi tips buat kakak. Artinya saya tidak menggurui, kita berbagi pengalaman dan berbagi praktik baik saja seperti itu. Yang pertama itu terkait dengan variasi atau aktivitas ya, aktivitas dan pendekatan ya. Jadi kalau kita bercerita tentang peserta didik ya, kalau bicara tentang peserta didik itu banyak maunya. Bahkan kalau kita melakukan asesmen itu aneh-aneh hasilnya seperti itu. Dan kita jarang terbaca ya hal-hal yang memang spesifiknya seperti itu. Nah, sehingganya perlu berbagai macam variasi aktivitas dan pendekatan ya. Jadi biasanya kita gunakan permainan ya. Jadi perkenalkan elemen-elemen permainan ya. Kalau saya lebih ke bagaimana permainan tim. Ya, tantangan individu untuk menjaga suasana tetap kompetitif. Ya, tapi dia menyenangkan seperti itu. Jadi ada kayak tim seperti itu dalam kelompok, ciptakan hal-hal yang kompetitif tapi menyenangkan. Artinya jangan kasih bonus juga, enggak seperti itu. Artinya bikin kompetitif dan menyenangkan. Ya, itu yang saya terapkan tadi dan saya lihat setelah pembelajaran mereka langsung merasa Pak Guru ulang, Pak Guru ulang seperti itu. Ya, baru yang berikut biasakan rotasi. Ya, jadi rancang sesi itu dengan variasi latihannya. Ya, misalnya tadi sama dengan Kak Servi, ada push up, dorong gerobak dan naik turun tangga dan seterusnya. Ya, ini rotasi kegiatannya. Ya, boleh tidak kita cantumkan permainan tradisional dalam olahraga? Boleh. Kita masukkan permainan tradisional di dalam kebugaran jasmani, materi kebugaran jasmani. Boleh tidak? Atau kita cantumkan permainan tradisional di dalam lempar tangkap bola SD.
Boleh tidak? Boleh Kak, boleh. 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 Ya. Kenapa? Kenapa boleh? Ya. Karena biasanya permainan tradisional itu menyenangkan. Dia menyenangkan. Ya. Saya tidak pernah melihat permainan tradisional itu tidak seru. Pasti seru. Jangankan peserta didik, orang-orang tua saja kalau main olahraga tradisional, wah bataria. Ya, teriak-teriak mereka. Ya, ini yang kita taruh, ya. Kita letakkan di mana fase-fase itu. Ya. Jadi apa ya? Merotasi kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran itu luar biasa. Banyak variasinya, ya. Seperti itu. Yang berikut saya juga kemarin melihat video kakak itu ke pendekatan tematik. Seperti apa itu pendekatan tematik? Jadi dia buat tema khusus. Oke lah, tujuan pembelajarannya sudah. Kita buat tema khusus. Ya, misalnya ini juga akan masuk di program kakak kayak misalnya minggu atau oke minggu depan kita kebugaran superhero. Ya, kita kebugaran superhero. Mereka akan apa ya merasa seperti apa ini? Kebugaran superhero. Ya. Jadi kita buat tematik-tematik seperti itu. Ya, untuk menarik bagaimana anak-anak bisa berpikir ke depannya seperti apa, ya. Nah, jadi kita buat superhero, oh berarti ini apa aktivitas kebugaran yang biasanya superhero lakukan, ya. Jadi mempraktikkan latihan yang bernuansa peran seperti itu. Kalau superhero itu kan dia bermain peran. Ya, seorang superhero itu kan dia peran. Jadi pendekatan contohnya ini. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini kalau kita buat di dalam pembelajaran, apalagi di SD, insya Allah luar biasa. Ya, karena ini saya pengalaman kemarin saya sudah terapkan di dalam berbagi praktik baik. Ya, yang berikut di dalam pembelajaran juga kita harus melibatkan teknologi. Kalau Kak Maskun kan sudah spesialis teknologi, ya. Kak Servi juga. Kak Hussein sudah luar biasa teknologinya dengan Kak Irman. Jadi pelibatan teknologi. Kenapa? Ya, sekarang kita sudah ada di zamannya. Ini sudah zamannya teknologi. Jadi kita menggunakan berbagai macam aplikasi. Libatkan itu. Ya. Jadi gunakan aplikasi misalnya contoh kebugaran. Ya. Atau perangkat-perangkat yang biasa ada di Google lah. Ya. Untuk memantau bagaimana aktivitas fisik siswa. Ya. Ada di Play Store, ada. Ada tutorialnya juga di YouTube, ada. Jadi yang berikut terapkan juga video pembelajaran, ya, untuk menunjukkan teknik olahraga atau gerakan yang menarik. Biasanya begini kakak. Dulu kemarin orang yang kasih praktek, ya. Saya mau tanya, sama tidak gerakannya Kak Hussein dengan Kak Servi? Ya, pasti beda. Kenapa beda? Mungkin dari struktur tubuhnya berbeda juga. Jadi kalau kita sebagai model di dalam pembelajaran itu untuk siswa, siswa akan merasa mungkin tidak sama dengan atletnya yang kasih lihat seperti itu. Sehingga terapkan teknologi itu, ya. Pertontonkanlah video pembelajaran, ya, untuk menunjukkan teknik olahraga atau gerakan yang menarik. Seperti itu, ya. Ada tidak di dalam pembelajaran kita jaga pakai musik, gunakan musik, ya, supaya lebih suasananya energi. Ada kalau di dalam pembelajaran. Kalau itu merasa bisa, silakan. Intinya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu kuncinya. Ya. Nah, yang berikut kalau dilihat juga dari hasil analisa saya, itu saya kasih tips tentang bagaimana fokus pada pengalaman-pengalaman positif. Ya. Jadi fokus pada pengalaman-pengalaman positif. Jangan ke hal-hal yang negatif lah. Ya. Jadi hindari memberikan tekanan yang berlebihan terhadap misalnya dia push up, woi kasih bagus. Jangan seperti itu. Ya. Kasih yang hal-hal yang positif lah. Ya. Apalagi kemampuan fisik siswa itu beragam-beragam. Perempuan beda dengan laki-laki. Bahkan ada yang laki-laki lemah, perempuan kuat.
Artinya beragam itu seperti itu. Ya, boleh tidak kita memberikan penghargaan atas usaha dan partisipasi? Misalnya DP usaha coba lakukan itu push up, ya. Boleh tidak kita berikan penghargaan? Boleh Kak. Boleh, ya. Jadi penghargaan itu bukan berarti ketika dia melakukan aktivitasnya terus dia lebih di atas dari semua kita kasih tidak. Orang yang tidak melakukan aktivitas itu kita kasih penghargaan. Di mana titik penghargaannya? Karena apa? Dia sudah datang berpartisipasi di dalam pembelajaran kita. Kasih penghargaan. Ya. Jadi bukan cuma 1-2 orang, semua kasih penghargaan. Memberikan penghargaan itu akan menjadi motivasi yang lebih buat mereka. Ya. Supaya orang punya percaya diri itu ada. Artinya kita sebagai guru olahraga itu membangun rasa percaya diri itu siswa itu ya ada, ya. Baik itu melalui latihan yang sesuai dengan kemampuan mereka, maupun kita memberikan penghargaan atas bagaimana usaha, partisipasi, bukan hanya pencapaian fisik, bukan hanya cuma DP fisik, tidak. Partisipasinya pun kita kasih penghargaan seperti itu, ya. Sehingganya peserta didik kita akan merasa, wah, orang dispesialkan oleh guru olahraganya. Bukan hanya si A, si B, dan si C, tapi semua. Seperti itu. So, tidak marah-marah ya, kalau kita lihat dari tips-tips yang saya berikan. Ya, sudah lebih banyak menyenangkan. Seperti itu. Ya. Ada lagi tentang bagaimana integrasi, kolaborasi. Orang bagaimana mengkolaborasi. Jadi buat aktivitas itu dia berbasis tim. Sama dengan KSRVK Mas Kun sudah terapkan. Kelompok-kelompok. Ya. Itu lebih banyak dia ada aktivitas interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya di dalam kelompok itu. Karena harus kerja sama tim kan. Nah, jadi mereka akan bekerja sama dan pasti menyelesaikan tantangan-tantangan di dalam tim itu. Ya. Nah, biasanya kalau kelompok-kelompok baik di basket ada seperti itu ya. Estafet juga ada ya, kerjasama tim. Bagaimana pemberian tongkat dan sebagainya. Jadi libatkan siswa dalam bagaimana dia juga membuat aturan permainan. Ya. Jadi orang modifikasi DP aturan, libatkan siswa juga di situ. Supaya apa? Orang lebih sama-sama dengan orang. Ya, orang lebih bagus dengan mereka. Seperti itu. Ya, kalau dari segi adaptasi bisa juga ya. Jadi sesuaikan dengan tingkat kesulitan. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Kasir. Perempuan, laki-laki, tingkat kesulitannya sampai di sini, sampai di situ. Laki-laki sampai di sini, sampai di situ. Ya. Termasuk kalau misalnya ada siswa-siswa yang merasa ingin diperhatikan. Ya. Seperti kalau ada yang disabilitas silakan kasih sesuai, karena ada yang dari SKB juga kan, ya. Jadi sediakan pilihan-pilihan aktivitasnya, ya, sehingga siswa itu dapat memilih, ya, paling sesuai dengan minat-minat mereka. Jadi sudah berpihak kepada peserta didik. Kita guru memfasilitasi seperti itu dari awal materi ini sampai akhir. Saya lebih banyak begitu, bagaimana memfasilitasi, ya. Terus apa yang disampaikan oleh Kak Sela terkait dengan umpan balik atau feedback, ya. Berikan feedback atau umpan balik yang positif, ya. Nah, seperti apa itu umpan balik atau feedback yang positif? Ya, seperti kayak pujian, ya. Kasih mereka pujian, ya. Dan umpan balik yang misalnya yang konstruktif lah, ya, selama pembelajaran. Terus fokus, ya, fokus pada perkembangan individu, ya, jangan lebih ke perbandingan, jangan sebaku banding dia, jangan, ya. Kalau ada dia punya jurnal ya buat dalam jurnal atau laporan, ya, supaya kita bisa melihat dia punya kemajuan, orang lihat dia punya kemajuan, sudah seperti apa. Boleh itu kalau di dalam kebugaran,
Ya. Terus kalau misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Kak Serviso 1 menit, bosan dorang. 1 menit, ada yang tidak mau. Ya kan? Ada yang merasa capek. Nah, di dalam menyusun aktivitas itu, libatkan siswa di dalam perencanaan. Kalau kita libatkan mereka, pasti ada tahapan-tahapan yang kita, oh, ini ada di sini. Berarti orang taruh di sini, durasinya seperti ini, tekanannya seperti ini. Ya. Jadi merancang aktivitas itu ya, atau menentukan jenisnya, kita akan lakukan ya. Pasti ya, kalau ada siswa di situ, orang semua tentu semua nikah. Oh, Pak Guru bikin begini enggak? Bikin begini. Oh, iya, Pak Guru bikin begini dan seterusnya. Ya. Baru tanyakan dia punya pendapat. Ya. Secara berkala. Suka ke begini? Bagus, Pak Guru. Push up bajalang, Pak Guru. Oke, lanjut step berikut. Oke, push up naik tangga. Oke. Sehingganya ya, guru senang, siswa juga senang. Kenapa saya bilang senang dan senang? Orang libatkan siswa di dalam penyusunan perencanaan. Ya. Terus yang berikut lagi banyak sebenarnya. Kalau saya dapat dari hal-hal yang berdasarkan pengalaman, ya. Seperti itu. Ada lagi buat kayak proyek seperti itu. Jadi macam kayak program. Ya. Misalnya sama dengan kemarin program fit. Ajak ke anak-anak. Oke, adik-adik kalau misalnya ingin berkembang dan menerapkan pola hidup sehat, silakan adik-adik buatkan program, ya, program kebugaran pribadi lah seperti itu. Ya, jadi buat dia punya rencana latihan, ya, Sabtu Minggu dan seterusnya, baru dipraktekkan. Ya, 1 minggu 1 kali boleh tidak? Boleh. Ya, tidak harus nanti orang membuat yang so mewah-mewah dan seterusnya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena saya sudah cerita terus ini. Lanjut ya. Cek. Halo. Ada pertanyaan kakak? Saya lanjut ya. Karena kalau bicara tentang analisis banyak sekali sebenarnya. Kalau kita bicara tentang analisis banyak sekali, ya. Dengan aktivitas yang kita akan terapkan ke depan. Ini tips-tipsnya buat kakak-kakak, ya. Nah, ada juga tips yang kalau di dalam pembelajaran itu menciptakan lingkungan. Kira-kira di sekolah kakak sudah mendukung tidak lingkungan pembelajarannya? Ya, saya kalau di sekolah saya lapangan basketnya itu tinggal setengah, sudah kena bangunan, karena memang harus diletakkan lab di situ, sehingganya tinggal setengah. Saya memanfaatkan setengah lapangan ini untuk saya lakukan aktivitas permainan bola basket ya, dengan 3-on-3 dan seterusnya. Jadi kita memastikan suasana di dalam kelas itu atau di dalam pembelajaran itu yang menyenangkan seperti itu, ya. Bebas dari rasa takut gagal. Kita takut begini, ya. Saya malu begini, Pak. Jangan, berani dorang. Ya. Artinya begini, orang jalin hubungan yang positif lah, ya, dengan siswa. Jangan sudah lihat orang berdiri, dorang sudah takut. Lihat kita berdiri di situ, mereka sudah ketakutan. Jangan, ya. Kita menciptakan kepercayaan mereka dulu, ya. Kepercayaan dan kenyamanan, ya. Artinya gunakan humor-humor lah sedikit, ya, supaya dia mencari suasana yang tidak tegang lah seperti itu, ya. Saya yakin kakak-kakak di sini kalau di dalam pembelajaran sudah tidak ada guru-guru galak lagi, ya. Sudah guru-guru yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang galak-galak di sini, ya. Kalau ada yang galak mungkin di satu tempat yang mungkin dia sudah rasa sudah tidak bisa dibuat apa-apa, memang harus dibentak seperti itu, ya. Artinya sudah jalan terakhir, ya. Jadi ciptakan guru yang favorit lah, ya. Dan seterusnya saya berharap juga kakak-kakak sudah melakukan aktivitas permainan tradisional. Kemarin saya lihat videonya kakak-kakak bermain hadang, ya. Bermain hadang
permainan tradisional, dan itu tolong diciptakan juga di sekolah. Ya, gunakan permainan-permainan yang menyenangkan. Karena saya biasanya memanfaatkan permainan yang menyenangkan itu di permainan tradisional lokal. Ya, jadi kalau orang kayak apa ya? Kayak kemarin itu gobak sodor, hadang ya. Itu kalau di permainan lokal semua daerah ada. Ya. Masih ada yang jaga main benteng-benteng di sini. Kalau di sekolah, saya masih SD itu main benteng-benteng. Ada ya? Tidak ada Kak. Tidak ada. Tidak ada ya? Padahal itu bagus sekali. Tidak ada. Melatih konsentrasi. Karena merebut benteng lawan itu kan. Merebut benteng lawan. Kalau orang kasih masuk di pembelajaran, ya, kebugaran melatih kelincahan boleh. Ya, koordinasi juga bisa. Jadi bagus sebenarnya kalau kita lihat di aktivitas itu. Ya. Jadi kalau benteng-benteng, kalau engkrang bagaimana? Masih ada ya? Engkrang. Engkrang itu yang pakai apa dulu? Kayu 2 ya, di atas. Bahasa Gorontalonya itu apa? Tenggedi. Ya. Pramuka kalau ada itu. Ya. Oh, pramuka. Cuma ya biasanya enggrang. Iya. Biasanya enggrang itu di pramuka. Kegiatan-kegiatan pramuka. Karena pramuka itu pasti permainan tradisional itu diciptakan. Ya, mereka lakukan seperti itu. Bukan ciptakan, mereka terapkan seperti itu. Ya. Oke, kita next ya. Nah, kita masuk di umpan balik Kakak. Ya. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Ayo, yang merasa ingin sampaikan di kolom chat silakan. Saya tunggu di kolom chat. Diketik saja di kolom chat. Ayo. Saya tunggu di kolom chat. Biar nanti saya yang baca. Ayo silakan Kakak. Ayo. Singkat saja Kakak. Terkait dengan yang Kakak dapat hari ini. Ya. Dan apa yang terang mau bikin ke depan? Apa yang kita akan lakukan ke depan? Ya. Dan tentunya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penting sekali itu. Ayo. Ayo. Ketik ya. Ayo. Ketika
Ayo. Ayo. Kalau misalnya berat diketik, silakan disampaikan. Oke, silakan Kak Servi. Berat mau ketika. Oh, silakan diketik. Ayo. Ya. Hanya pakai ketik berat sekali Kak. Ya. Oh iya, silakan. Yang saya sudah dapat hari ini yaitu tentang bagaimana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bagaimana peserta didik. Ya, terima kasih. Itu yang saya dapat hari ini, yaitu bagaimana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan bagi peserta didik. Yaitu kita harus banyak pembelajaran itu dengan menggunakan permainan tradisional yang tujuannya itu pada pembelajaran, pada topik pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk saya lakukan untuk pembelajaran yang pada tadi waktu yang akan datang, itu saya akan seperti di slide sebelumnya, yaitu akan saya terapkan, saya kembangkan lagi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bagaimana pembelajaran itu akan menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Kak Servi yang sudah memberikan umpan balik terkait atau feedback terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih partisipasinya kakak yang tentunya apa yang kakak lakukan hari ini, apa yang kakak berikan hari ini akan berdampak besar, ya, akan berdampak besar terhadap penerapan pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Karena apa? Saya berharap hasil refleksi kita kali ini lebih mengarah bagaimana konsistensi di dalam penerapan pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Ya, meskipun kalau saya lihat luar biasa bagus sekali, sudah berpihak pada peserta didik, strategi pembelajarannya mantap, ya, pemberian umpan balik juga bagus, ada emot dan seterusnya, LKPD-nya sudah sesuai, ya, bagaimana LKPD dalam penerapannya maupun dalam asesmennya, dan ini gambaran dari kita sebagai guru PJOK yang sudah berinovasi, sudah bertransformasi ke depan. Ya, ini yang disampaikan oleh Kak Sela. Hari ini saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang bagaimana lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Saya juga menyadari pentingnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka, serta cara agar materi pembelajaran dapat lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, saya menyadari pentingnya umpan balik yang konstruktif, ya, dalam mendukung perkembangan mereka. Ya, ini tentunya hal-hal yang seperti ini yang saya harapkan ke depan. Jangan cuma 1-2 kali, tapi seterusnya. Ketika ada ilmu yang baru, ketika ada hal-hal yang baru, kita kolaborasikan. Dan saya berdiri di sini bukan berarti saya
sebagai bagaimana memfasilitasi kakak, saya berharap juga kakak bisa memfasilitasi saya ke hal-hal yang lebih baru, pembelajaran yang lebih baru. Ya, karena terus terang kakak, saya dapat ilmu baru dari Kak Servi, Kak Maskun, ya, dan teman-teman lain terkait bagaimana penyusunan RPP dan seterusnya. Saya sudah lihat RPP-nya, luar biasa bagus, ya, SD-nya bagus. Tinggal bagaimana saya mengembangkan lagi, saya lebih bagus, kasih bagus lagi, melihat informasi-informasi ya yang ada, sehingga akan menjadi bukan sempurna tapi lebih baik lagi seperti itu ke depan. Ya, baik, terima kasih atas partisipasinya kakak terkait dengan refleksi kita pada materi hari ini. Sangat luar biasa, dan semoga kakak tetap dalam keadaan sehat, ya, keadaan sehat. Dan saya lihat kakak ini sibuk ya, sampai kemalaman di cari wifi ya, karena cuacanya tidak bagus, kondisi di daerah kakak juga lagi tidak stabil terkait dengan pemadaman listrik dan jaringan internet yang sering bermasalah. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, tapi saya sangat aplaus kepada kakak karena luar biasa memanfaatkan situasi dengan mencari jaringan yang ada seperti itu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kakak. Baik, dengan berakhirnya kegiatan ini saya tutup dengan doa. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik kakak, terima kasih atas partisipasinya kakak. Alhamdulillah kita lengkap di dalam pembelajaran ini, sekitar 13 orang ya, termasuk saya dan kakak admin, Kak Ruslan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di tatap maya berikut, yaitu di modul 3 ya. Persiapkan diri kakak, lengkapi tugas di LMS. Saya mohon kita konsistensi sampai terakhir. Ya, masih banyak hal-hal menarik yang saya ingin sampaikan kepada kakak. Ya, baik, terima kasih. Saya off dulu ya recordnya.